Halo semua, kenalin, nama aku Elina Ryoktania dari 12 IPS 1. Oh iya, aku gak sendirian loh. Aku dan teman-temanku dari Podcast 2 akan membawakan podcast kali ini dengan judul Kebersihan Mencerminkan Keindahan. Gimana kalau aku sapa dulu yang lainnya? Hai teman-teman. Perkenalkan, nama aku Mika dari 12 MIPA 2. Halo teman-teman, nama saya Aloysius Simon dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 1. Halo, saya Alessandro Arsana Putra dari kelas 12 Bahasa, nomor presensi 1. Apa kabar kalian? Gimana nih, setelah 1 tahun lebih di rumah aja? Kalau aku tebak, kadang kalian pasti bosen sih. Iya bener, aku kadang-kadang juga bosan gitu. Yang lain juga bosan pasti. Kalian gimana sih kalau ngatasin bosan? Cara ngatasin bosen kalau aku sih YouTubean sama TikTokan. Paling main game sih kalau aku. Kalau aku sih ya paling nonton film, tidur, makan, gitu aja sih. By the way, gak kerasa ya kita udah kelas 12. Gimana nih persiapan kalian? Buat ujian praktik, ujian sekolah. Pasti ada persiapan kan? Biar bisa melewati dengan nilai yang memuaskan. Terus masuk universitas yang kalian mau, lulus, dan kerja sesuai passion kalian. Ngomong-ngomong soal kerja, kalian pengen kerja apa nih? Ya kalau aku sih pengennya jadi pengusaha aja. Pengusaha sukses tapi di bidang IT. Sebelumnya, kan ini ngomong-ngomong soal kerja. Kalian pernah tahu nggak sih ada yang namanya surat lamaran pekerjaan? Itu apa sih isinya? Apa aja dan kegunaannya? Ada yang tahu nggak? Kalau setauku sih, ada tempat, tanggal, lampiran, hal, alamat yang dituju, salam membuka, isi. Nah, di dalam isi ini ada tesis, argumentasi, dan penegasan. Lalu ada salam menutup, tanda tangan, dan nama terang. Dan tentunya kegunaannya untuk melamar pekerjaan. Terus, apa aja yang harus disiapin dan kelengkapannya? Untuk yang harus disiapin dan kelengkapannya sih ada amplop besar sesuai ukuran kertas. Kertasnya nggak boleh dilipat. Lalu ada daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi ijazah, surat-surat, dan sertifikat yang telah dilegalisasi. Lalu pas foto ukuran 4x6, minimal 2 lembar, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, lalu surat pengalaman bekerja, surat keterangan kesehatan dari dokter, dan masih ada ketentuannya untuk menulis surat lamarannya, kayak ditulis tangan di atas kertas bergaris, ukuran folio, menggunakan tinta hitam, tidak boleh dibolak-balik, dan lain-lain. Wah, banyak juga ya ternyata yang harus disiapin. Banyak juga tentunya. Jika melamar pekerjaan harus dapat memenuhi semua syarat. Aku jadi ingat kemarin di lingkungan RT ku ada lowongan pekerjaan untuk menjadi pengurus RT. Dan kemarin ada 7 orang yang melamar, tapi yang dibutuhkan hanya 4 orang saja. Kalau gitu, gimana dong caranya agar dari 7 orang itu menjadi hanya 4 orang yang berkesempatan jadi pengurus RT? Nah, waktu itu aku melihat mereka sedang duduk. Aku jadi teringat tentang soal penyelesaian semacam ini di pelajaran matematika. Emang gimana tuh caranya? Kita menyelesaikan kombinasi yang berubah 7 kombinasi 4 sama dengan 7 faktorial per 7 sama min 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 35 cara. Jadi gitu ya? Artinya dapat diselesaikan dengan banyak cara. Oh iya, tentang kepengurusan desa itu artinya mereka yang bertanggung jawab untuk membina kehidupan masyarakatnya, termasuk mengelola kas desa, membina perekonomian desa, dan lain-lain. Ada nggak sih sesuatu yang dapat membantu pengurus desa untuk mengelola data penduduknya? Contohnya mengelola keuangan agar dapat dilihat dengan mudah dan jelas. Tentu ada yang namanya SIA. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum nih? SIA itu apa? Kalau aku sih cuma dengar-dengar aja.
Emang SIA itu apa sih? Nah, ini aku jelasin. SIA yaitu Sistem Informasi Akuntansi yang isinya dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan untuk melaporkan informasi kepada investor, kreditor, dan otoritas pajak. Oh, jadi begitu. Emang keuntungannya SIA itu ada apa aja? SIA dapat mempermudah dalam mengumpulkan data secara efisien. Oh iya, SIA juga ada tujuannya nih, yaitu agar tidak terjadi kecurangan dalam membuat suatu jurnal. Berhubungan dengan tema besar kita, ada kaitannya dengan ekonomi karena mencari pekerjaan tadi. Ada benarnya. Kita juga bisa membuat jurnal tentang berapa biaya untuk cetak flash foto, fotokopi KTP, dan lain-lain. Dengan itu, kita bisa mengatur perekonomian dalam bidang keuangan dengan baik. Tentang perekonomian, aku sedikit ingat keadaan ekonomi di Indonesia dulu. Emangnya kenapa sama keadaan ekonomi di Indonesia? Di Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi karena pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami keadaan perekonomian yang buruk yang disebabkan oleh beragamnya mata uang yang beredar dan blokade Belanda untuk mencegah masuknya senjata dan obat-obatan ke para pejuang, sehingga merusak perekonomian Indonesia dan banyaknya pengangguran. Lalu, pada masa Presiden Soeharto, pada waktu itu Indonesia sedang mulai masuk ke era Orde Baru. Ada korupsi besar-besaran. Salah satunya adalah koruptor wakil direktur Bank Duta, yaitu Diki Iskandar. Kalau melakukan korupsi kayak gitu, sanksinya apa aja sih? Sanksi hukum tindak pidana korupsi ada pada pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999. Diki dihukum 8 tahun penjara dan Mahkamah Agung memerintahkan Diki mengembalikan uang korupsinya yang sebesar 881 miliar rupiah. Maka, kita sebagai rakyat Indonesia harus selektif dan aktif untuk melaporkan tindakan kriminal yang ada di sekitar kita, agar ditegakkannya sanksi hukum dan agar terwujudnya keadilan. Kalau dampak memburuknya perekonomian Indonesia dulu di era sekarang, apa aja? Dampak memburuknya perekonomian itu salah satunya karena korupsi tadi, yang membuat warga Indonesia memiliki dorongan yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan jika ada rasa itu, bangsa Indonesia akan bersih dari korupsi dan menciptakan suatu keindahan, yaitu gambaran suasana bangsa yang maju dan damai sejahtera. Tapi, ada juga dampak negatifnya di era sekarang, yaitu para pejabat saat ini sangat berhati-hati untuk memberikan alokasi anggaran pemerintahan. Apalagi di era pandemi sekarang ini, serba kesusahan. Pejabat-pejabat pasti juga merasa hal yang sama. Sekarang semua serba online, dampaknya perekonomian menurun. Karena itu, kita disadarkan untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara berdoa. Sesuai dengan tema besar kita, maka kita sebagai orang Katolik harus dapat mencari cara agar kita menjadi pribadi yang produktif dan beriman. Sekarang ini tidak sedikit yang mengalami masalah keluarga karena perekonomian. Maka dari itu, sekarang orang berwirausaha online untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ada juga loh orang-orang yang beriman Katolik yang memilih untuk menanggapi panggilan Tuhan, seperti sebagai biarawan dan biarawati. Dengan gitu, mereka melayani Tuhan dan bisa merangkul orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Karena Tuhan mengajarkan untuk mengasihi sesama, dan di saat inilah dibutuhkan empati untuk orang di sekitar kita. Maka dari itu, kita semua bisa hidup dalam lindungan dan damai kasih Tuhan. Dan bila kita menciptakan lingkungan yang damai, rukun, saling mengasihi, maka akan tercipta pula suatu keindahan dalam lingkungan yang damai sejahtera. Bener banget. Oh iya, tema kita kan tentang kebersihan mencerminkan keindahan. Kalau dilihat dari sisi pro dan kontranya, ada apa aja ya kira-kira? Wah, kebersihan mencerminkan keindahan. Sepertinya nggak sulit. Kebersihan mencerminkan keindahan.
Berarti intinya kita harus menjaga kebersihan supaya lingkungan tetap indah. Coba sebutin pro dan kontranya, tapi dalam bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Inggris? Nggak apa-apa, sekalian belajar. I think the pros are our environment will be comfortable, peaceful, and protected from disease outbreaks. And the cons are not, but it requires extra work and some volunteer. Sekian kami dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.